Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Jasa Tatib dengan tema cara untuk melihat tingkat keimanan seseorang. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari 6 rukun iman mewajibkan kepada kita percaya kepada akhirat, yang artinya tidaklah sempurna iman seorang Islam, tidaklah sempurna iman seorang hamba Allah yang mengaku Islam apabila dia tidak percaya kepada akhirat. Bahkan kalau ingin melihat tingkat keimanan seseorang di antara kalian, lihatlah sejauh mana dia percaya kepada akhirat. Rasulullah bahkan menjelaskan, kalau engkau mau melihat tingkat keimanan seseorang di antara kamu, maka lihat percaya kepada akhiratnya. Semakin tebal kepercayaannya ke akhirat, maka semakin tebal keyakinannya kepada Allah. Demikian sebaliknya. Dan ketika berbicara tentang kehidupan akhirat, satu di antaranya ada yang disebut padang mahsyar. Padang mahsyar ini adalah salah satu proses untuk sampai ke akhirat yang dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, juga dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Yang arti Tanbihul Ghafilin ini adalah peringatan bagi mereka yang sudah melupakannya. Dijelaskan dalam kitab itu, padang mahsyar adalah dikumpulkan seluruh manusia dari Adam sampai kiamat. Bayangkan Pak, orang kemarin saja vaksin, satu RT saja ngantri kita sampai kepanasan, pasti bagi giliran habis vaksin. Di akhirat kelak dari Adam sampai kiamat kumpul satu tempat. Kalau orang vaksin ada beberapa loket, ini satu loket. Dan pada saat itu kata Nabi, matahari seolah-olah tinggal satu jengkal dari kepalamu. Dan pada saat itu kata Nabi, kalian semua gelisah, saya ini masuk surga atau masuk neraka. Ternyata pada saat ngantri itu Allah menyediakan ruang VVIP. Saya tadi landing bandara, tidak masuk ke gerbang masyarakat umum, saya dijemput VVIP. Di dalamnya sudah siap makanan, di dalamnya sudah siap pelayan, karpetnya bagus, harum, sejuk. Sementara tempat umum panas, berbau dengan masyarakat umum, ada bau parfum, ada bau badan. Allah sediakan ruang VVIP. Ini Allah sediakan ruang VVIP. Dan di ruang itu sambil dia menunggu gilirannya dipanggil, maka Allah bilang, kau istirahat di sini menunggu giliran. Dan di situ ada 7 golongan orang yang dilindungi. Kata Nabi, siapa mereka yang 7 golongan itu? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Masuklah di antaranya gubernur, wali kota, bupati, dirut, kapolres, kepala kejaksaan. Masuk di dalamnya dengan catatan adil. Kalau tidak adil, sorry, maaf, kau hanya jadi pemimpin. Bisa jadi kau penghuni neraka yang pertama. Maka merugi seorang pejabat kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Merugi seorang gubernur kalau tidak memudahkan dirinya gubernur itu gampang masuk surga. Gubernur sholat jamaah duhur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ini kepala dinas pendidikan? Saya sudah berapa kali berjamaah di sini tidak pernah muncul. Ajudan telepon Pak Kadis. Pak Kadis, dicari kok Pak Gubernur. Kata beliau tidak pernah kau dilihat. Besok Pak belum azan sudah ada di masjid. Itulah hebatnya gubernur. Saya ceramah, haram, jangan buka prostitusi, haram minum khamar. Tetap aja jalan prostitusi. Tapi begitu seorang gubernur bikin perda, selesai prostitusi di tempat itu. Maka merugi seorang pejabat kalau tidak memudahkan dirinya masuk dalam surga. Tapi lebih merugi lagi kalau kita rakyat biasa. Kalau gubernur tidak masuk surga, dia sudah dapat gubernurnya di dunia, sudah dapat surga dunia. Tapi kalau kau pengangguran, kau sudah sengsara di dunia, sengsara kau lagi nanti di akhirat. Maka imam yang adil, Allah sediakan kau masuk deh ruang VVIP. Dengan catatan imamun adil. Seorang ulama, kalau Allah takdirkan masuk surga Pak, masuk ngantri. Ulama Provinsi Jambi, masuk surga, masih ngantri Pak. Berapa ulama di Jambi? Ada ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama ormas ini, ulama ormas ini. Masuk surga tapi ngantri Pak. Dari Jambung Timur dan Jambung Barat, masukkan banyak. Tapi begitu Allah katakan, gubernur Provinsi Jambi, tidak ada saingannya Pak, sendiri dia masuk. Tidak perlu ngantri. Tapi ingat, ketika dia juga salah, gubernur Jambi, langsung didapat, oh itu dia. Maka imam yang adil, pemimpin yang adil, gampang masuk surga. Tapi ketahuilah kata Nabi, pemimpin itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga. Tinggal dia mau arahkan kemana.
Yang kedua, dalam 7 golongan itu adalah orang yang menggantungkan hatinya di masjid. Apa yang dimaksud menggantungkan hatinya di masjid? Dia ambil hatinya lalu digantung di masjid. Mati kita, Pak. Lalu apa yang dimaksud menggantungkan hatinya di masjid? Mereka yang tidak tenang, mereka yang tidak bahagia ketika melihat masjid tidak makmur. Alhamdulillah di masjid, Pak. Nyaman di sini, Pak. Cari masjid seperti ini Jambi. Karpetnya bagus. Allahu Akbar. Sound systemnya nyaman. Terang. Alhamdulillah, Pak. Sejuk pula. Maka orang-orang yang mewakafkan dirinya, mewakafkan hartanya, mewakafkan pikirannya untuk pembangunan masjid ini, Bapak sudah dapat kapling nanti di antara 7 itu. Mari hidupkan masjid. Maka Dirut Bank Jambi, insya Allah sama Pak Gubernur, insya Allah sudah ada jatahnya di sini. Biar Pak Dirut mau, kalau Pak Gubernur tidak CC, tidak jalan. Biar Pak Gubernur mau, tapi Pak Dirut Jambi agak berat, agak susah juga. Maka orang yang selalu memikirkan masjid, insya Allah kalian dapat jatah. Tapi kan itu Dirut, berapa aja Dirut di sini, Ustaz? Itu kan gubernur, berapa gubernur? Maka kami tidak masuk kategori itu. Oh, wala ta'asumir rohillah. Jangan putus asa. Kalian tidak punya jabatan, kalian tidak punya kewenangan, maka kalian masih punya jatah. Apa? Berjamaah di masjid. Datanglah berjamaah di masjid. Kalau sudah dibangunkan tempat seperti ini, bagus tempatnya di seperti ini, lalu kalian juga tidak datang berjamaah, mati sudah hatimu itu. Tidak perlu keluar jauh-jauh. Tinggal itu pun naik tangga. Kau dari lantai 2 naik ke sini, tidak perlu kau naik tangga, tinggal kau pencet. Sampai. Tapi ingat, ketika kau mau pencet itu setan langsung pencet angka 9. Kopi kafetaria. Itu setan. Maka ketika azan berkomandan, hayya 'alas shalah, setan mulai menggoda kau itu. Sebentar. Masih lama. Begitu sebentar main WhatsApp, berselancar di medsos, oh sudah kamat. Akhirnya setan kata, sudah terlambat, sudah kau sampai itu sudah selesai. Begitu setan menggoda kita. Termasuk Bapak yang selalu terlambat sholat Jumat. Dengarin yang selalu terlambat sholat Jumat. Mereka yang sudah khatib naik dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak sah sholat Jumatnya, tapi mohon maaf, buku absennya malaikat sudah closing. Tutup, naik melapor. Jadi Bapak selama ini dianggap tidak ceklok. Hadir, tapi tidak dicatat. Allahu Akbar. Sholatnya tinggal hari Jumat. 5 waktu tidak ada. Dan itu karakternya sama, Pak. Coba lihat itu yang mereka selalu terlambat. Dia juga itu terlambat minggu depan. Lihat aja mereka, Pak. Pasti dia juga itu minggu lalu. Dia lagi minggu depan. Dan sudah dikasih tahu begini, tidak bergetar hatinya. Kata Nabi, kaswatul qalbi, mati hatimu. Tapi kalau sudah Bapak dengar ceramah nanti ini malu-malu cepat keluar, Pak, masih bagus hatinya Bapak itu. Kan cuma karakternya itu paling terlambat datang, paling cepat pulang, duduk dekat pintu. Padahal hari Jumat saja sholatnya. Begitu ada masalahnya mengaku, ya Allah kenapa kau biarkan saya begini? Kenapa kau tidak tolong saya? Padahal datangnya paling terlambat datang, paling cepat pulang. Coba lihat mereka itu nanti. Assalamualaikum. Lempat. Apa susahnya kalian selesai sholat? Gunakan waktu 5-10 menit berzikir. Minta kepada Allah. Ini kita kadang-kala lebih percaya, lebih hormat kepada Pak Dirutnya Bank Jambi, kepada Pak Gubernur, daripada kepada Allah. Kalian minta tolong kepada Gubernur dan Dirut, ada batas kewenangannya. Tapi kalau Allah yang kabulkan doa kalian, tidak ada satupun manusia yang mampu menghalangi kehendak Allah. Sebaliknya kalau Allah yang ingin jatuhkan kalian, jatuh. Meskipun satu dunia akan mengangkat. Maka datanglah minta kepada Allah. Selesai sholat Jumat minta. Ya Allah sudah lama saya di kantor. Orang tua sakit ya Allah. Saya ingin rasanya kembali ke kamu. Akhir-akhir ke orang tua saya mau dekat dengannya ya Allah. Tapi pekerjaan ini menyulitkan. Tapi bagimu ya Allah tidak mustahil. Begitu selesai Bapak berangkat besok. Lulu hatinya Pak Dirut. Oke aku kembali ke kampung. Tidak ada mustahil. Ya Allah capek saya sudah lihat istri saya ini ya Allah. Minta tolong kepada Allah. Biarkan Allah yang ngatur mulut istri. Kalau Allah yang menolong kita, tidak ada yang mustahil. Maka minta. Ini kan kita tidak. Bertumpuk-tumpuk masalah hidup kita. Sholat hanya sekali sepekan. Itu pun hari Jumat. Banyak betul. Assalamualaikum. Begitu ada masalahnya. Langsung bersangka kepada Allah. Kenapa Allah tidak kabulkan doa? Nabi Adam aja berdoa. Minta diketemukan dengan Siti Hawa. Itu 200 tahun baru Allah kabulkan. Nabi Musa minta kepada Allah supaya Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun. 60 tahun baru Allah kabulkan. Nabi Zakaria minta anak dari usia 21 tahun, 90 tahun umurnya baru dikasih. Rasulullah minta dipergadikan itu
kiblat yang tadi di Mekah kemudian pindah ke Palestina. Nabi minta kembalikan kiblat kami ke Mekah. 18 bulan baru dikabulkan, Pak. Padahal mereka Nabi dan Rasul taat beribadah, tidak suka bohong. Berpuluh tahun baru Allah kabulkan. Kalian hari Jumat saja datang berdoa hari ini mau dikasih besok, padahal Bapak pembohong. Saudaraku, mari kalau tidak bisa bangun masjid, bangunkan masjid. Dengan cara apa? Datang berjamaah di masjid. Mana-mana saya ceramah. Di penjara, lapas, hutan, itu susah masuk. Sampai 5 pintu dilewati. Dan semua pintunya terali besi baja. Bukan cuma baja, ada polisi, ada sipir di situ yang jaga. Repotnya masuk, periksa kiri kanan. Tapi penuh itu penjara, Pak. Padahal susahnya masuk. Masjid. Tidak ada penjaganya. Sejuk di dalam. Susah orang masuk di dalam, Pak. Sepi. Mudah-mudahan masjid kita yang cantik ini. Jangan cuma cantik fisiknya, tapi hidupkan, makmurkan. Apa yang punya berlebih duit? Gaji kita ayo 10% untuk makmurkan masjid. Tidak usah 10%, 1% aja. Apa? Kita adakan spesial. Apa namanya itu? Yang itu kopi. Ini orang cuma datang ngopi, Ustaz, dia datang masjid. Urusannya dia, kau sudah dapat amal. Makmurkan masjid. Bagi mereka yang cerdas, mari makmurkan masjid dengan apa? Dakwah. Tapi tolong takmir masjid yang diberi amanah untuk mengelola masjid ini jangan bermazhab satu saja. Tidaklah dilarang. Hari ini mungkin saudara kita yang dari Muhammadiyah ceramah. Pekan depan saudara kita lagi dari NU ceramah. Kemudian hari ini barangkali saudara-saudara kita dari Al-Wasliyah. Kasih semua. Jumat, subuh, sekali-kali kunut. Depan lagi tidak kunut lagi. Itulah Islam. Jangan kita hanya satu, akhirnya yang tadinya mau ke lain alirannya itu. Kenapa? Salat subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah namanya itu. Kau yang tidak tahu, maka dijelaskan. Ya. Ada orang akhirnya tidak mau datang ke masjid karena merasa masjid itu hanya satu mazhab. Tidak usah ke masjid. Kenapa, Pak? Dia di situ belum begini. Akhirnya masjid semua. Maka yang baik pengelolaannya bagusnya seluruh warna. Jangan dikuasai oleh satu golongan. Akhirnya masjid cantik, sepi. Sidang jamaah Jumatnya sekian. Yang ketiga, yang akan dilindungi dan masuk golongan orang-orang yang mendapat perlindungan di padang mahsyar kelak. Yang ketiga adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersahabat dengan gubernur bukan karena jabatan. Bersahabat dengan seseorang bukan karena kekayaannya, tapi karena lillahi. Saudaraku, kalau Bapak punya teman baik agamanya, genggam baik-baik tangannya, dia akan panggil kau masuk surga. Maksudnya apa? Ketika nanti Allah takdirkan saya karena ilmu yang saya sebarkan, ibadah yang saya lakukan, Allah takdirkan saya masuk surga lebih awal, saya akan mencari mana gubernur Jambi. Saya bisa seperti ini karena beliau bantu saya bikin pesantren. Beliau bantu saya untuk dakwah. Beliau berikan saya buku untuk dakwah. Tidak enak rasanya kalau dia tinggal. Kata malaikat, masih banyak pertanyaannya dia. Masih banyak urusannya sebagai gubernur. Lalu saya mau masuk. Tidak enak rasanya saya masuk surga kalau belum ada beliau. Akhirnya Allah sampaikan, saya mau menyempurnakan kebahagiaannya sehingga saat ambil itu temanmu supaya keplong masuk ke dalam surga. Kalau kalian berteman hanya karena gubernur, siap-siap kau kecewa. Gubernur paling lama surga. Kalau kau berteman hanya karena dia pejabat, siap kalian kecewa. Berteman karena kaya, siap kalian kecewa. Kekayaan ada batasnya. Tapi kalau kau bertemu dan berpisah karena Allah, insya Allah kau akan bertemu dunia sampai akhir. Kalau Anda berteman dengan orang baik, Nabi memberikan ilustrasi yang sangat cantik. Kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak terbakar apinya, kau dapat hawanya yang panas. Ilustrasi sederhana. Bapak tahu kulit kambing. Biasanya kita jijik melihat kulit kambing. Pun kalau dikeringkan, biasanya masih ada bau-baunya sehingga kita masih jijik. Tapi ketika kulit kambing bertemu dengan Quran dan kulit kambing itu menjadi pembungkus Quran, maka biasanya kulit kambing yang kita jijik, malah kulit kambing itu kita cium ketika mau diambil. Kenapa? Kulit kambing berteman dengan kitab suci, akhirnya juga menjadi suci. Tapi ketika kulit kambing berteman dengan drum,
kecuali yang telah kita sedekahkan. Saya sering mengilustrasi pegawai Bank Sulu, Bank Jambi dimutasi ke tempat yang tidak enak, masih ada pilihan apa? Pensiun dini. Seorang pegawai kantor gubernur pilkada kalah dan salah pilih, menang yang dia lawan, akhirnya menjadi staf biasa. Ada pilihan, ada pensiun dini. Saya merantau ke sini, ternyata di sini tidak nyaman. Ada pilihan, ada apa? Saya balik lagi kampung. Menderita di dunia masih ada alternatif pilihan lain. Tapi demi Allah, kalau Bapak masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh lagi kau keluar. Bahkan kalau Bapak keluar, saya pun kalau keluar lagi dari kubur, saya dibilang Ustaz jadi tuyul. Tidak ada pilihan. Dan ketika sudah masuk kubur, kata Nabi, 3 saja yang bisa menolongmu dan mengalir amal-amalmu. Satu di antaranya adalah sedekah jariyah. Bapak yang telah dipotong gaji untuk pembangunan masjid ini, selama masjid ini dipergunakan, selama itu Bapak mendapat pahala meskipun Bapak sudah tidak. Bapak yang telah memikirkan perkembangan dan pembangunan masjid ini, Bapak sumbangkan pikiran Bapak. Selama masjid ini dipakai, selama itu masjid ini akan menjadi sumber pendapatan pahala. Bapak punya tanda tangan sehingga jadi masjid ini. Selama masjid ini digunakan, selama itu Bapak dapat suplai pahala dari masjid ini, meskipun Bapak sudah jadi tulang belulang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita untuk berbuat baik, membangun masjid, rumah ibadah, tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa idza'il mu'minin innahu wal ghafur.